mereka belum lagi dapat percaya. Mereka hanya pikir secara kebendahan, secara luaran. Tuhan beri mereka roti supaya mereka tidak perlu beli roti, tidak perlu bekerja untuk menampung kehidupan mereka sehari-hari. Mereka pikir secara duniawi. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan memanggil mereka untuk hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan saya katakan di sini, kalau dalam Yohanes ini, dosa yang dalam bahasa Inggris fundamental sin adalah sin of unbelief. Sebenarnya kebanyakan dosa atau pelanggaran itu, kalau kita mengkaji secara teliti, berasal dari dosa yang orang tidak mau percaya. Sebagai contoh, kalau orang duniawi hidup dalam percabulan atau perzinaan, kadang-kadang mereka langsung tidak takut, sebab mereka tidak percaya kan? Tiada Tuhan itu. Kalau mereka percaya Tuhan pun, mereka tidak percaya Tuhan akan menghakimi mereka. Itulah mereka tetap hidup dalam dosa. Sebab mereka tidak percaya. Jadi banyak dosa berlaku. Ya, terima kasih. Ayat 36. Ya, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ayat 20. Terima kasih. Ya, jadi itulah ayat yang pastor cari tadi. Ramai manusia melihat. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan mereka melihat mukjizat-mukjizatnya. Kemungkinan ada juga yang kalau Kristen tuh datang sembahyang juga setia setiap hari Minggu, tetapi belum pasti sungguh-sungguh percaya. Oke, ini kita masing-masing menilai dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat slide yang seterusnya. Ya, oke, saya mau jawab dulu pertanyaan Eli. Ya, ini apakah arti bagi iman tanpa pengharapan? Ya, satu ayat dari Rasul Paulus yang famous, faith, hope and love. Iman, pengharapan dan kasih. Yang terutama itu kasih, itu kata Paulus dalam 1 Korintus 13. Ya, iman dan pengharapan pun saling berkait juga. Jadi bila kita beriman, maksudnya kita berharap, tapi memang lain sedikit. Hope ini, pengharapan ini macam kita belum lihat sesuatu. Macam kita berdoa, kita beriman, kita percaya Tuhan ada. Tapi harus disertai dengan pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Okay. Saya harap kamu faham hubungan iman dengan pengharapan. Memang amat dekat ini. Seperti kedatangan Tuhan Yesus. Itu masa hadapan kan. Perlu kita imani itu sebagai ajaran dasari kita sebagai orang Kristen. Tapi ini merupakan pengharapan sebab Yesus belum datang. Jadi itulah. Memang iman itu biasanya disertai dengan pengharapan. Kita tidak boleh terlalu memisah-misahkan ini. Iman dan pengharapan. Termasuk kasih. Dalam pelayanan itu, Paulus dalam 1 Korintus 12-14, orang boleh melayani banyak karunia. Karisma itu singular, karismata itu jamak. Ada orang banyak karunia. Mungkin bukan satu jabatan, mungkin dia nabi, gembala, guru, bukan saja satu. Tetapi kalau dia tiada kasih, itu seperti dia bunyikan gong saja, kosong di dalam. Kalau tidak ada kasih, dia boleh ada iman, dia ada pengharapan. Kalau tiada kasih pun sia-sia. Maksudnya pelayanan itu harus berlandaskan kasih lah. Kita mengasihi orang yang kita layani. Kita mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita melayani Tuhan. Bukan karena satu rutin atau pekerjaan kita semata-mata di dalam Tuhan. Oke, saya teruskan. Dan masuk sudah ini ayat. Ya, ayat terima kasih. Sama-sama Eli. Ya, memandang kepada anak. Pastor macam ada lompat sedikit. Apakah maksudnya ayat 40? Tadi
percaya dan datangkan. Sekarang saya mau menambah lagi satu perkataan. Itulah Injil Yohanes ini sangat baik, macam Christian philosophy. Dia membuat kita selalu fikir. Dia betul mencabar akal budi, our mind, Itu perintah Tuhan, mengasihi Tuhan segenap akal budi, kan. Saya percaya Injil Yohanes itu mencabar kita untuk mengerti. Dan di sini satu lagi perkataan adalah memandang, ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dan saya menggunakan perkataan memandang itu mungkin lebih baik, sebab dalam bahasa Yunani pun ada beberapa perkataan tentang see or observe or watch, lebih kurang yang sama. Cuma perkataan melihat atau memandang ini adalah macam kita menatap pandangan kita, fikiran kita, memusatkan fikiran kita kepada Kristus. Bagi saya, dalam slide saya katakan, orang yang melihat atau memandang kepada anak, dan dalam buku tafsiran pastor saya katakan, kalau dalam grammar dia present participle. Maksudnya, he who sees, keep seeing. Dia terus memandang. Mengatakan satu hubungan kita dengan Tuhan, termasuk berdoa dan menyembah. Kan? Bila kita menyembah Tuhan tuh biasanya kita mengangkat muka kita. Tapi sedih juga sekarang, kalau gereja pun separuh muka pun kita sudah kena tutup oleh pelitup muka. Kalau pastor pun saya bilang, biarlah, saya mesti beriman. Kalau saya menyanyi, saya tidak mau pakai itu pelitup muka, sebab saya tidak mau separuh suara saya kena curi iblis. Saya mau sungguh-sungguh menyanyi kepada Tuhan. Dan wajah kita, kalau kita baca 1 Korintus 11, tidak boleh ditudungi kepala kita. Ini kepala lah. Pastor bukan terlalu serius. Ini saya, menurut iman saya. Saya tidak suruh kamu buka pelitup muka. Dalam gereja pun, kalau kamu mau pakai, pakai saja. Tapi saya harap kamu memahami maksud saya. Dalam hal kita berdoa, menyembah, kita sedang memandang Tuhan. Kita mengangkat wajah kita kepada Tuhan. Dan ini membawa kepada hidup yang kekal. Maksudnya hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan bagi dia yang melihat dan percaya kepadaku, aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Ini janji Tuhan. Saya harap kita memahami apa yang pastor coba sampaikan. Dan ini bagian terakhir sudah ini. Mungkin saya sudah lompat-lompat sedikit, tapi sangat menarik. Ini perkataan ini bukan pan, ini sebab ini Bapak yang menariknya kepadaku. Saya mau baca ayat ini. Ayat 44 dulu, saya mau baca ayat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di antara kadang-kadang, seperti yang saya katakan, ada pembicara yang macam selalu mengkritik agama Kristen atau ketuhanan Yesus. Kadang-kadang tidak perlu Yesus katakan aku ini Allah. Dalam Injil Yohanes, saya boleh menjawab semua hujah-hujah siapapun, saya boleh menjawab. Di antaranya, pastor pernah katakan, kan, Yesus membangkitkan manusia pada akhir zaman. Siapa yang berkuasa kecuali Allah yang membangkitkan orang pada akhir zaman? Nabi yang telah mati? Siapa? Tidak ada manusia di dunia ini. Tiada nabi di dunia ini. Yesus yang berkuasa membangkitkan orang diulangi beberapa kali sebenarnya dalam peranggan ini. Aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya Yesus adalah Allah.
100%. Firman yang bersama dengan Bapa, dengan Allah, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oke, saya harap itu kamu paham itu. Ya. Jadi soal ini Bapak itu menarik. Jadi kadang-kadang persoalan kita ini, kadang-kadang kita beritakan Injil, kita berkongsi Injil, dan penting sekali. Saya belum begitu menekankan perkara ini. Kalau kita mau jadi terang kepada bangsa-bangsa, kita yang tinggal atau menetap di Kota Kinabalu, ada peranan kita untuk mengungsikan Injil kepada bangsa-bangsa. Bukan hanya suku kita sendiri, kan? Dan pastor kadang-kadang saya renungkan, macam saya terfikir perkara ini. Dan di antara remaja pun, ada yang kamu pernah sekolah Chinese, sekolah Cina. Kamu tahu ini bahasa Cina. Jadi apa salahnya pakai karunia kamu berbahasa Cina ini? Pastor tidak tahu bahasa Cina, Mandarin. Kalau Cantonese saya tahu sedikit, tapi kalau menginjil berdoa pun Cantonese saya tidak tahu. Cantonese saya punya Cantonese itu 50-50 saja. Tapi kamu yang sudah sampai darjah 6 kalau sekolah Cina, sangat baik sudah bahasa kamu. Jadi tidak salah, kamu bersaksi lah. Kawan kamu dari bangsa Chinese ini, dalam bahasa Mandarin, mungkin mereka paham Melayu, boleh juga pakai Melayu. Ini yang saya maksudkan, ini kita jadi terang kepada bangsa-bangsa. Terutama sekali mengungsikan Injil supaya mereka percaya Yesus. Tanpa kita beritakan Yesus, sampai bila mereka tidak akan selamat. Tapi poin saya ini adalah, kadang-kadang kita sudah mengungsikan Injil atau saya selalu, termasuk orang yang gunting rambut saya, pastor punya barber, tukang gunting rambut sebelum PKP lah. Baru-baru ini ada satu di bandar, di KK. Ini saya kongsikan. Minta maaf ini bunyi ini, sebab mungkin saya punya wifi on, saya punya email. Tapi pastor kongsikan, saya punya tukang gunting rambut di KK. Waktu saya 20-an nih, saya kerja di KK. Dia kenal saya betul. Dan hari itu dia masih lagi main-main dengan saya. Mungkin dia sudah 70-an sudah. Tapi ada satu lagi yang lebih muda. Dan berpuluh tahun saya sharing Yesus, dia masih lagi ketawa dengan saya. Tapi saya tidak putus asa. Setiap kali ada kesempatan saya akan bilang, kamu percaya Yesus. Saya punya HK pun 50-50. Jadi saya pakai HK sedikit, Cantonese sedikit. Saya coba menginjil itu tukang gunting rambut saya di Kota Kinabalu. Oke. Jadi yang jawaban yang ini slide ini adalah, kadang-kadang berpuluh tahun kamu menginjil seseorang pun mereka belum percaya. Kenapa? Sebab kalau dalam ayat ini mengatakan, jikalau Bapa tidak menarik orang itu kepada Yesus, tidak mungkin orang itu menjadi percaya. Maksudnya, kalau orang yang menjadi percaya, itu adalah pekerjaan Bapa. Bapa yang terlebih dahulu menarik hati, membuka hati untuk orang itu percaya kepada Tuhan. Bagi kamu yang tunas remaja, yang lahir keluarga Kristen pun, pastor berdoa, pastor harap, jangan kamu pikir, oh ini saya punya agama dari lahir. Jangan kamu pikir begitu. Kamu bersyukurlah pekerjaan Allah Bapa dalam hati kamu malam ini, saat ini. Kamu percaya Yesus. Tanpa pekerjaan Allah Bapa dalam hati kita, tidak mungkin kita datang kepada anak, kepada Yesus Kristus. Saya harap kamu paham apa yang pastor coba sampaikan. Sebab dalam Injil Yohanes ini memberi dorongan kepada kita untuk menginjil. Kita bersyukur sebab kita sendiri percaya kepada Yesus, dan kita tidak putus asa. Dan kita berdoa supaya Bapa terus menjamah hati setiap kali pergi menginjil. Kita berdoalah supaya Roh Kudus, Bapa, Allah Bapa melalui Roh Kudus, membuka hati. Seperti dalam Kisah Rasul, Paulus memberitakan Injil, dan firman Tuhan mengatakan Allah membuka